Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Ya, seperti yang gua janjiin sebelumnya ya, konten ngobrol dengan artis buat bahas dapur produksi tipis-tipis bakalan gua jadiin konten reguler juga di podcast Komik Indo, selain review komik tentunya. Dan kali ini komik yang akan kita bahas adalah komik Not Today Human karya Yachi-chan. Yap, seperti yang udah gue bilang, tadi karena komik yang kita bahas adalah Not Today Human, berarti tamu spesial kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Yachi-chan. Hey, halo Kak Yachi, apa kabar? Halo Safi, terima kasih. Kabar saya baik-baik saja. Iya, makasih juga Kak udah mau diajak ngobrol-ngobrol di sini. Makasih banyak. Iya. Sebelumnya saya izin ya Kak ngebacain sedikit profil Kakak, boleh ya? Boleh. Oke, jadi Kak Yachi ini adalah komikus yang udah mulai karyanya cukup lama ya. Tapi mungkin dulu karya-karyanya belum pakai nama Pena Yachi-chan, dan lebih banyak ke serial pendek kayak 4 Serangkai yang bareng Kak Irfana Aura, dan ada juga judul yang Nasi on Alice, ada juga yang berjudul Playboy. Ya mungkin kalau untuk serial yang cukup panjang kita tahu yang dirilis tahun 2015 yang di webtoon sama teman-teman Circle YBS juga ada judulnya Freshman. Terus juga di tahun 2022 ada judulnya komik Fluffy Tami bersama Kak Bimo Eko Syahputra. Waktu itu kalau nggak salah di Cosmic Network juga ya. Iya, benar. Dan baru-baru ini juga yang sempat rebranding dan cukup masif itu komik yang baru keluar tahun lalu dengan judul Not Today Human. Kenapa rebranding? Karena dulu kalau nggak salah nama komik ini aslinya Satan Method. Dan bahkan ada spin-off-nya juga yang judulnya Satan Daily Report ya Kak? Iya, benar. Ya mungkin seperti itu sedikit profil tentang Kak Yachi. Ya bener ya, semoga tidak salah. Benar. Aku terharu karena menyebutkan komik-komik jadul yang cuman YTTA doang. Oke. Atau mungkin ada karya yang mau ditambahkan yang belum sempat saya tahu gitu, belum sempat disebutkan. Kalau dulu tuh komik yang awal banget itu namanya Mister Telat. Oh, Mister. Ya, tapi itu udah lama sih, 2012. Oh, wow. Pas masih sekolah bikinnya. Itu pertama kali, terus habis itu ya sama Nibi Studio atau apa itu ya yang bikin tadi 4 Serangkai itu. Oh, sih. Oke, wah udah cukup lama banget ini untuk berkaryanya, mantap sekali. Oh ya, mungkin sebelumnya saya mau ngasih selamat dulu juga Kak atas terpilihnya komik Not Today Human sebagai komik terlaris 2023. Dan kalau nggak salah, dengar-dengar udah masuk proses cetak ulang ya Kak? Iya, terima kasih juga Kak Safi ya. Alhamdulillah masuk yang 5 besar, dipilih terbanyak yang dari koloni gitu. Terus sekarang udah cetak ulang. Ih, mantap banget, selamat. Nah ini aku jadi penasaran nih Kak sama proses berkaryanya komik ini gitu. Boleh ya aku izin nanya terkait creation di balik komik ini? Silakan. Oke. Oh ya, gue ini bukan nge-review komiknya ya. Kalau lu mau lihat-lihat review komik ini sebelum memutuskan untuk beli, bisa cek aja reviewer YouTube komik lokal kayak Ruang Ngobrol atau Kalibrasi Komik. Gue lumayan setuju kok sama mereka. Oke, Kak, sebelum masuk ke komiknya, aku pengen nanya juga nih soal karakternya dulu. Soal karakter utama di komik Not Today Human. Aku juga kan sempat baca komik spin-off-nya tuh yang Satan Daily Report. Nah itu ceritanya cenderung berbeda. Dan kalau nggak salah cara assign tugasnya pun lumayan berbeda gitu dari Not Today Human. Ini tuh ngebuat aku mikir si Rak ini kayaknya bisa ditempatin di berbagai macam posisi dan story gitu. Jadi sebenarnya komik Not Today Human ini emang si karakter Raknya udah ada duluan atau emang justru ceritanya ini yang melahirkan karakter Rak gitu? Oke, kalau untuk yang Not Today Human emang karakternya itu lahir dari ceritanya dulu kayak gitu. Jadi mau ceritanya apa, terus si Rak itu lahir dari kebutuhan cerita tersebut. Tuh, kayak misalnya ceritanya itu kan Not Today Human itu gimana caranya jadi setan yang benar gitu ya. Kan setan yang benar. Dari kebutuhan cerita itu maka dibutuhkan setan yang nggak pinter, setan yang gede tapi gagal terus kayak gitu kan. Itu makanya aku bikin karakter Rak kayak gitu. Terus sebenarnya kalau yang Satan Daily Report spin-off-nya itu dibuat
tengah-tengah proses aku bikin Not Today Human kayak gitu. Jadi aku udah Oh. bikin Not Today Human, cuman pas itu lagi stuck ide. Soalnya ceritanya kan agak lumayan menantang kayak gitu kan. Terus Iya. udah deh aku bikin yang ringan-ringannya dulu aja gitu, sekalian mungkin untuk mengenalkan karakter lebih ke banyak orang gitu sebelum komik utamanya muncul. Oh, oke, berarti si selling pointnya juga di si raknya juga ya, maksudnya raknya harus dikenal orang-orang dulu nih. Dan aku juga ngelihat di sosmednya kakak juga kalau nggak salah sering banget kan rak keluar di berbagai occasion gitu, maksudnya nggak cuma di cerita komik. Iya benar. Kalau aku sendiri sih, dari aku pribadi itu aku suka cerita yang kayak kita tuh seneng sama karakternya gitu, kenal sama karakternya. Soalnya kalau aku pengalaman bikin one shot, dulu kan aku lumayan sering bikin one shot. Itu ya aku fokusnya tuh ke cerita gitu. Terus pas aku lihat-lihat lagi gitu, oh ternyata mungkin pengen nyoba gimana kalau misalnya pendekatannya lebih ke karakternya dulu, habis itu baru ceritanya gitu. Jadi gimana caranya membuat karakter yang kuat mungkin ya. Oh, I see. Berarti di Not Today Human ini komik pertama yang nyoba untuk fokus di karakter ya? Iya, Oh, is mantap, dan ternyata berhasil ya. ternyata lumayan berhasil. Lumayan. Ini jujur kak, aku tuh awal pertama lihat preview komik ini tuh kan aku tuh ngerasa ini komik full komedi gitu, karena karakternya juga si Rak kan kelihatan konyol ya. Iya. Nah aku tuh pas awal baca nggak nyangka ternyata tema yang diangkat dan pesan yang mau disampaikan tuh lumayan berat gitu. Boleh tahu nggak kenapa milih menyampaikan cerita yang lumayan berat ini dengan gaya yang bisa dibilang ringan lah? Karena kan sebagian orang mungkin mikir kalau ceritanya berat ya environment-nya juga harus berat gitu ya, intimidatif lah atau seperti apa gitu biar mendukung. Ya, kalau dari aku pribadi, mungkin emang kecenderunganku sih, aku tuh suka cerita yang gak terlalu berat gitu. Soalnya kalau dibikin mikir tuh nanti kayak loading lama gitu loh, otaknya tuh kayak gitu. Jadi pesannya tuh gak begitu sampai di akunya gitu. Sama kalau aku lihat, tapi ini tergantung orang sih. Maksudnya aku juga suka cerita yang berat-berat. Sama tiap orang kan juga punya kesukaannya masing-masing, sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman kalau aku tuh dulu backgroundnya emang suka cerita yang komedi, kayak cerita one shot sebelumnya atau Freshman atau Vitamin itu kan ringan-ringan komedi. Pertama karena dari kecenderungan pribadi aku emang suka yang ringan dan komedi. Terus aku lihat kalau komik itu tuh mungkin salah satunya dianggap orang itu sebagai media untuk menghibur diri sendiri yang sedang kelelahan kayak gitu. Jadi kalau misalnya disuguhkan sama cerita yang dari awal sudah berat, takutnya mereka tuh tidak tertarik, maksudnya udah kayak capek kayak gitu. Udah capek dibikin capek gitu. Udah capek kayak gitu, udah capek malah disuruh baca capek kayak gitu kan. Jadinya ya gimana caranya ceritanya bisa dinikmati banyak halayak umum. Berarti kan dengan membuat ceritanya itu ringan, tapi nanti ya yang ingin disampaikan juga tetap bisa disampaikan kayak gitu. Walaupun yang disampaikan itu berat, tapi mereka akan menerima gitu, setidaknya mereka mulai mau membaca dulu kayak. Iya sih, itu nyampe sih di aku juga. Dan kalau nggak salah ini masuk kategori 18 plus ya, walaupun dibilang tadi ceritanya penyampaiannya ringan gitu. Ya, inti ceritanya sih banyak konflik-konflik hati manusia, terus tentang depresi dan lain-lain gitu. Iya sih. Memang agak-agak gimana gitu. Iya. Semuanya agak berat, tapi aku berharap dengan tema yang berat itu bisa nyampe ke banyak orang dengan penyampaian yang ringan tadi. Oke, berarti emang dilabelin sebagai 18 plus sama penerbit memang karena temanya ya? Iya, karena temanya. Ya, lu jangan mikir aneh-aneh ya. Pokoknya ini komik yang menyenangkan tapi temanya memang cukup berat gitu. Iya, karena aku juga tadinya nggak kepikiran komik ini tuh sebenarnya 18 plus gitu, karena tadinya kan ya sempat baca yang di webtoon itu kan. Kalau nggak salah di webtoon baru nyeritain manusia pertama ya. Nah itu aku kira tuh keseluruhan komiknya bakalan si Rak ngegangguin si orang itu terus-terusan gitu. Soalnya kan sebenarnya dosa atau kesalahan manusia kan nggak cuma satu kan, bisa aja si Rak ngegangguin dia dalam banyak kesalahan di dalam hidupnya dia gitu. Ya misal dosa A, dosa B, dosa C gitu. Tapi kan
perlakuan di komik ini beda ya. Maksudnya ada segmen tertentu orangnya beda lagi, dosanya beda lagi. Nah ini boleh tahu nggak kenapa diputuskan rak itu mengganggu orang yang berbeda untuk kasus yang berbeda gitu? Oke, kalau yang berbeda itu karena mungkin aku tertarik gimana caranya komik ini tuh mencapai ke banyak tipe orang. Jadi mungkin bisa diwakilkan dengan berbagai macam tipe-tipe manusia yang ada di sini. Kayak misalnya kalau tipe pertama itu yang umum gitu, kayak mahasiswa akhir gitu kan, manusia pertama tuh. Terus manusia kedua mungkin kayak yang biasa sering bergerak ketika dengan karakternya sendiri gitu. Jadi aku seneng desain manusia itu menggambarkan keunikan sendiri, dan keunikannya sendiri itu menggambarkan ya dosanya sendiri gitu kalau di cerita ini ya, kayak gitu. Oh, I Jadi see. tipe-tipe kayak mewakilkan tapi Iya. lebih menyenangkan gitu. Aku mikirnya mungkin referensinya kayak anime jadul banget 2005, Bell Girl, yang perempuan dia itu mengabulkan sebuah permintaan ke manusianya, cuma manusianya nanti harus membalas nyawanya gitu intinya. Terus itu tiap chapter tuh kayak beda-beda orang gitu. Mungkin aku terinspirasi dari itu, kayak wah kayaknya menarik nih bikin komik yang tipe-tipenya beda manusianya, kayak chapter selanjutnya beda orang kayak gitu. Ininya juga jadi luas ya, apa karakterisasi manusianya juga jadi banyak ya. Soalnya aku tuh kagetnya baca komik ini pas beres segmen pertama gitu. Begitu beres segmen pertama, masuk awal kedua langsung loh bentar, serius nih. Kayak baru kerasa beratnya tuh pas di situ gitu, pas perpindahan antar segmen manusianya langsung baru. Oh ya, terus juga di cerita tuh kan banyak juga ya, selain tadi karakter yang diceritain juga dosa-dosa yang diceritain lah, atau kebusukan-kebusukan manusianya lah. Yes. Nah, ini ada alasan khusus nggak kenapa dosa-dosa yang diangkat tuh dosa itu gitu, yang diangkat di komik? Apakah karena emang riset gitu, misal ternyata kesalahan ini yang banyak dilakukan manusia, atau ternyata ada sesuatu attachment tertentu dengan kesalahan ini, atau seperti apa gitu Kak? Ya, mungkin lebih ke attachmentnya itu, karena aku kalau untuk episode pertama itu kan lebih ke dosa yang keputusasaan kayak gitu kan. Itu aku ngambil dari pengalaman terdekat dari diri sendiri maupun dari orang lain atau orang sekitar. Pas itu soalnya aku baru selesai skripsi gitu ya, masih baru fresh gitu kan. Oh, oke. Dan manusia pertama itu kan juga lagi ngerjain skripsi kayak gitu. Jadi aku ngambil pengalamanku saat ini, terus apa aja yang dirasain sama orang-orang, oh ternyata gini ya rasanya kayak gitu. Dan terus habis itu baru aku bikinin itu jadi komik kayak gitu. Misalnya emang yang paling terdekat itu semakin bisa relate, semakin bisa nge-feel kayak gitu orang-orang. Iya sih. Terus bener. untuk yang selanjutnya, untuk misi kedua atau dosa kedua itu aku menyesuaikan kebutuhan ceritanya. Kayak misalnya kan kalau misalnya udah berhasil atau gagal gitu kan dalam misi pertama, berarti aku misalnya membutuhkan yang lebih sulit lagi, atau aku membutuhkan yang bagaimana. Nah itu dari situ aku menyesuaikan, oh berarti kalau butuhnya kayak gini, cocoknya yang ini kayak gitu misalnya. Challenge-nya ditambah gitu ya. Iya, challenge-nya ditambah, berarti yang sesuai apa nih misalnya kayak gitu, misalnya ini kayak gitu. Yang episode yang misi ketiga juga kayak gitu, misalnya habis kayak gini enaknya gimana nih, yang agak beda dikit ya misalnya gitu. Jadi menyesuaikan sih. Cuman yang dosa pertama itu emang yang pengalaman terdekat pribadi ataupun orang-orang di sekitarku kayak gitu. Oke. Ini berarti ada jeda waktu cukup lama gak sih Kak untuk pembuatan yang cerita orang pertama, kedua, sama ketiga itu? Iya, kalau boleh jujur emang jedanya lama, soalnya tiap karakter itu beda-beda, dari cara dia ngomong, dari kebiasaan, ya banyak macamnya gitu kan, jadi butuh riset gitu. Dari risetnya itu mungkin yang membuat jeda lamanya. Oh, bahkan jeda lamanya riset manusianya ya? Iya, lebih ke manusianya sih gitu. Jadi kalau untuk materi tentang dosanya itu sendiri aku sudah ada ready kayak gitu kan. Cuman lebih ke gimana caranya bisa menyesuaikan itu sama psikologis karakter manusianya. Berarti kan aku perlu riset karakter manusianya itu tuh kebiasaannya apa, terus apa yang dia sukai, yang nggak sukai, terus gimana caranya agar bisa menuntun dia sampai ke titik yang aku mau kayak gitu. Itu lebih ke risetnya itu
riset manusianya yang lebih lama. Oh, I see. Wow, ternyata riset manusianya dalam juga ya. Nah, tapi menurutku ini hal menarik kalau ternyata memang si riset manusianya sedalam itu ya. Karena seingatku ya, ini kalau nggak salah ingat, di komik itu manusia-manusianya kalau nggak salah nggak disebutkan namanya kan ya. Maksudnya ada ID-nya tapi nggak pernah disebutin siapa namanya. Itu ada pertimbangan khusus nggak? Maksudnya kan risetnya udah sedalam itu tapi kenapa nggak dikasih nama gitu? Kalau aku sih mikirnya, tapi nggak tahu yang bener gimana ya. Cuman kalau dari aku sih kayak aku pengen pembaca fokus ke ceritanya sama ke karakter manusianya tanpa terdistraksi nama tersebut gitu. Kayak kalau misalnya ada karakter namanya ini kayak gitu, terus jadinya akhirnya kayak apa ya, mungkin aku takutnya terdistraksi kayak gitu. Cuman nggak tahu sih. I see. Fokus ke ceritanya aja gitu. Maunya aku kayak gitu. Iya, kadang soalnya aku lihat juga kan kalau orang yang suka ngedevelop karakter tuh biasanya kalau risetnya udah dalam bahkan nggak cuma nama, dikasih golongan darah, dikasih tanggal lahir, bla 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 gitu. Tapi mungkin karena kakak tujuannya ke cerita gitu ya, jadi hal itunya nggak usah dimunculin gitu ya. Iya, mungkin aku pengennya fokusnya membaca itu fokus kerak sama ke apa yang akan terjadi di manusianya dan lain-lain. Gitu. Iya sih, iya bener sih. Jadinya aku juga pas baca memang fokus kerak sama kejadiannya sih, nggak ke manusianya. Iya sih, keren Kak. Nah, ini kan pemeran utama tuh biasanya atau protagonisnya itu yang dikenal orang secara general tuh adalah orang baik, punya tujuan mulia, melawan kejahatan gitu. Nah, komik ini tuh aku nangkapnya protagonisnya itu justru jahat gitu. Kalau dari standar manusia kebanyakan kan, maksudnya ya mungkin kalau dari standar setan saya nggak tahu ya, tapi kalau dari standar manusia kan menurut kita ya jahat gitu. Terus juga ditambah lagi biasanya kan orang bikin karakter utama tuh mewakili atau punya kesamaan dengan pembaca gitu. Nah ini aku tuh pas baca justru aku ngerasa punya kesamaan sama antagonisnya, justru di situ kan manusia ya antagonisnya. Iya. Nah ini kok bisa-bisanya sih kepikiran ngebikin jalur yang tidak biasa gitu, dan bisa-bisanya ngebuat pembaca justru relate sama karakter yang so called antagonis gitu. Nih, kalau dari itu mungkin karena aku pas itu baca sebuah komik yang jadi referensiku, POV-nya kayak gitu. Terus itu aku baca komik webtoon Indonesia judulnya Sarimin. Itu aku suka banget. Itu tentang ceritanya jin jahat yang pakai topeng monyet itu ya. Iya itu aku suka banget itu. Terus aku kayak keren ya gitu, maksudnya cara penyampaiannya gitu. Nah terus dari situ aku terinspirasi gitu, kayak kayaknya keren nih kalau misalnya aku buat komik yang sudut pandangnya juga dari karakter yang jahat kayak gitu. Dari situ awalnya. Terus aku juga terngiang-ngiang gitu ya sama perkataannya dosenku pas itu tentang gak cuman gambar yang paling penting tapi juga menumbuhkan pembaca yang cerdas gitu. Pokoknya aku jadi kayak mikir kayak gitu, menumbuhkan pembaca yang cerdas tuh gimana kayak gitu kan. Terus akhirnya mungkin aku merasa ada hal yang klop gitu dari mengambil sudut pandang yang POV-nya utamanya yang jahat kayak anti-hero gitulah ya. Sama ya tadi itu gimana cara menumbuhkan pembaca yang cerdas. Jadi kayak kita tuh perlu percaya sama pembaca kalau mereka tuh sebenarnya bisa mengambil pelajaran tanpa kamu tuh harus ngasih tahu pelajarannya apa kayak gitu. Ini kan juga nggak terlalu menggurui juga ya gitu. Jadi dalam cerita itu baca yang melihat karakter utama yang jahat punya tujuan jahat, terus habis itu berhasil dengan misi jahatnya itu, pembacanya itu ya harapanku tanpa sadar juga kayak jadi kayak gini tuh nggak baik ya kayak gitu misalnya, kayak gitu, kayak daripada aku masih taunya gini tuh kurang baik loh, gini tuh baik loh kayak gitu kan, jadi kayak pasti kayak gitu loh. Jadi kayaknya lebih menarik kalau misalnya pembacanya sendiri yang menentukan apa yang akan dia ambil dari cerita tersebut gitu. Aku yakin pembaca sudah bisa milih dengan bijak kayak gitulah apa yang dia ambil dari komik ini gitu. Dia yang bisa, ya dia yang cerdas lah ya gitu. Kalau kita yang menceritakan saja gitu. Ini juga jarang-jarang sih aku baca komik itu kayak berharap protagonis lu kalah dong gitu. Yes. Oke, nah ini karena
ada perseteruan antara manusia dan setan gitu. Nah ini aku sebenarnya udah notice juga nih cover komik ini di awal ada judulnya. Ini sebenarnya judulnya sepanjang ini gak sih kan? Not Today Human, Your Despair, Our Delight. Aslinya cuma Not Today Human. Cuman Your Despair, Our Delight itu kayak tagline-nya kayak gitu. Oh, I see. Ya. Nah, tapi dari judulnya itu tuh aku notice sesuatu karena pas di tulisan dan gambar satannya tuh beda dengan yang lain. Dan pada akhir pun di-reveal kan ya sesuatu di belakang. Nah, ini aku pengen nanya, jadi sebenarnya judul komik ini tuh Not Today Human atau bukan nih? Iya, jadi ya itu judulnya Not Today Human. Awalnya sih sebenarnya pengen pakai istilah yang lebih umum dibaca gitu. Kan kalau ini istilahnya lebih sering didengarnya kan Not Today Satan kalau di umum kayak gitu kan. Cuman di sini kan mikir, ini kan karakter utamanya kan setan gitu. Gimana caranya dia itu menjatuhkan para manusia. Jadi kalau misalnya judulnya kayak gitu, kayak kurang cocok kayak gitu. Akhirnya yang satannya diganti sama human kayak gitu. Sama mungkin karena takut kalau misalnya pakai satan nanti tuh apakah lulus di publikasi. Oh. Karena ini kayaknya umum ya, maksudnya kayak di bukan cetak indie gitu kan ya. Maksudnya kan takutnya apa itu kok judulnya kok sangat satanik kayak gitu, nggak usah beli kayak gitu kan. Takutnya tanya kayak gitu. Iya sih. Bener sih. Ada ini juga ya, zaman sekarang kan maksudnya sepenting judul tuh pasti masuk search engine gitu ya. Kan bisa jadi beda banget kategorisasinya. Iya sih, wah nggak kepikiran. Wah keren sih Kak, mantap. Dan kalau aku lihat juga ya judul-judul komik kayak Yachi ini sebenarnya banyak yang lucu-lucu gitu kalau ngelihat dari zaman dulu. Nggak cuma yang Not Today Human, kayak yang dulu kan ada yang Nasi on Alice, terus ada Playboy gitu. Itu kalau menurutku menarik sih Kak. Boleh ceritain dikit gak Kak? Biasanya dapat judul menarik gitu tuh dari mana? Kalau Playboy itu ya dari temanku, maksudnya kayak aku lihat postingan temanku terus lucu kayak gitu, terus ya kepikiran kayak gitu. Atau kalau yang Nasi on Alice tuh kayaknya nggak tahu kesambet apa gitu ya. Jadi terus sebelumnya juga Mister Telat ya, Mister Telat tuh katanya temanku sih juga kayak menarik untuk dibaca gitu. Mungkin dari situ kayak aku menyadari ternyata judul tuh penting ya gitu untuk menarik perhatian orang untuk dibaca kayak gitu. Mungkin dari situ aku jadi kayak ya pengen kalau komiknya punya judul-judul yang menarik, gak cuman covernya kayak gitu. Aku mungkin dapatnya ya nggak tahu itu mungkin bantuan yang Maha Esa. Selain itu juga banyak scrolling gitu, mungkin cari-cari ide kayak gitu. Berarti emang sebaiknya harus ini ya, harus invest juga untuk menemukan judul yang baik gitu ya. Iya. Oke. Soalnya judul yang menarik tuh bikin aku tertarik juga gitu, kayak apa nih, cerita tentang apa nih gitu. Iya sih, bener, setuju. Oh ya, kan Not Today Human nih kemarin masuk ke top 5 most popular komik di Koloni kan ya? Iya. Dan menurutku yang luar biasanya lagi adalah karena komik ini tuh baru keluar di akhir tahun kan, di kuarter 4 ini baru keluar tapi langsung masuk ke top 5 gitu. Ini boleh tahu nggak Kak, kalau menurut Kakak sendiri nih, kiat-kiat biar bisa punya karya seperti itu tuh kayak gimana sih? Apakah ini memang sudah di planning dari awal akan keluar seperti itu, makanya mungkin Kakak milih tanggal kan sih? Atau mundur-mundur terus? Oh itu mundur-mundur terus gitu? Iya, sebenarnya udah di planning dari CF sebelumnya, tapi pada akhirnya ya begitulah. Ya aku juga surprise gitu, kayak kaget kok bisa masuk 5 besar kayak gitu ya. Aku bersyukur, aku senang gitu. Mungkin ini ya karena atas izin Tuhan Yang Maha Esa pertama. Terus kedua juga mungkin emang kalau komik cetak, kalau boleh jujur emang akan lebih sulit dibaca daripada komik semacam webtoon kayak gitu. Karena kalau webtoon sendiri pertama gratis, kedua bisa dengan mudah dibaca di HP. Kalau komik cetak itu kan harus mengeluarkan uang dan harus keluar kayak gitu intinya, atau enggak pesan di Shopee. Jadi dari kesadaran kalau ternyata emang kalau komik cetak itu lebih menantang untuk bisa dimiliki. Nah dari situ aku mikir
apa yang bisa dilakukan dari itu kayak gitu. Kalau dari aku pertama emang promosi, walaupun aku paham gitu, karena aku sendiri juga merasakan membuat komik itu sudah berat gitu, membuat komik itu sudah memakan energi yang banyak gitu. Kadang tuh tidak ada waktu untuk promosi, kadang kayak begitu jadi langsung promosi kayak gitu kan, promosi komiknya. Tapi tergantung orang sih ya, maksudnya kayak gitu nggak masalah gitu. Tapi kalau dari aku mungkin aku mencoba belajar gitu, gimana caranya promosi komik kayak gitu. Yang pertama yaitu kalau dari aku sendiri, ini maksudnya bisa dicontoh, bisa juga enggak, bisa aja aku juga salah. Aku cuman sharing aja. Kalau dari aku, setidaknya udah dari lama mengenalkan karakter atau mengenalkan cerita tersebut sebelum launching komiknya. Udah dari lama, kayak yang langsung ceder komik baru kayak gitu enggak kayak gitu, tapi mengenalkan dulu dari lama, kayak sharing, misalnya sharing tentang rak, ditunjukin tentang rak terus gitu, terus baru akhirnya ini ada komiknya nih kayak gitu. Kalau aku caranya gitu, pertama rutin untuk mengenalkan karakter, karena ya aku tuh juga baru tahu gitu kalau ternyata orang itu mau membeli atau mau memiliki komik original itu kalau misalnya sudah mengenal sama karakternya gitu, akan lebih gampang untuk memiliki kalau memang sudah kenal karakternya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita yaitu memberikan kesempatan mereka untuk mengenal dulu. Jadi nanti pas komiknya udah ada, nanti mereka bisa langsung oh ini kayak gitu. Jadi pertama dari sosial media gitu ya, medsos gitu ya, misalnya postingan gitu. Terus bentuknya juga aku pernah nyoba pakai Reels kayak gitu. Reels itu yang bentuk video. Kalau di Instagram itu sekarang memang lagi banyaknya Reels yang ditengok gitu. Jadi aku nyoba pakai Reels gimana, terus oh ternyata lumayan. Jadi kayak ngikutin jalur yang kan gampang ke banyak orang-orang baru gitu kan. Kalau aku lihat tuh ternyata Reels risetnya kayak gitu. Postingan juga. Terus ya itu sih yang paling utama gitu. Kalau yang lainnya mungkin ini opsional itu kalau aku ngasih satu episode free untuk dibaca pembaca, jadi mereka itu bisa tahu gimana yang akan mereka dapatkan nanti gitu. Jadi kayak udah satu episode reveal gitu, kayak aku penasaran gitu sama kalau misalnya ini ada komiknya nih kayaknya asik kayak gimana gitu. Terus aku bikinnya dalam bentuk webtoon, karena emang kalau orang-orang itu lebih banyak melihat webtoon ketimbang ya posting bentuk format komik manga kayak gitu kan. Maksudnya banyak orang yang juga di Indonesia sendiri banyak yang susah baca ya, apa bentuk komik kayak komik gitu cetak ya, gitu. Bentuk cetak itu susah kayak gitu, makanya aku fasilitasi juga dengan bentuk webtoon yang slide kayak gitu. Kebetulan juga banyak orang-orang yang bacanya di webtoon kan gitu, jadi aku coba episode 1 itu aku ubah ke format webtoon kanvas gitu, jadi orang-orang juga bisa kenal sama komiknya itu dari situ gitu. Berarti ini ya, promosi itu ngelakuinnya nggak cuma pas beres berkarya, bahkan pas udah mulai berkarya udah bisa langsung mulai ngenalin ke orang-orang dulu gitu ya sebelum finalnya keluar gitu ya. Iya, kalau menurutku bagusnya kayak gitu. Jadi kayak ya anggap aja kayak kita ketemu sama seseorang gitu. Perbedaan antara kita sering ketemu itu sering papasan sama yang cuma sekali papasan kayak itu kan beda. Maksudnya kan kayak kalau sering papasan kan kayak kamu ya kayak gitu. Itu sih. Iya, walaupun nggak sering ngobrol tapi kalau sering lihat kan jadinya notice juga ya. Dan masuk juga ke jalur-jalur yang orang mudah aksesnya ya kan. Yang tadi kita tahu kalau orang mau beli fisik effortnya lebih gede gitu ya, harus ke toko buku ya, harus ke online shop. Kalau di webtoon kan tinggal buka apps cari dapat gitu. Berarti kan memang masuk ke tempat yang memang reach-nya banyak. Kayak tadi Kak Yaci juga nyobain Reels, nyobain apa, TikTok juga nyobain gak Kak? Iya, upload di TikTok. Nyoba juga tuh kan? Iya. Nah, berarti lu kalau mau nyoba-nyoba promosi, cobain tempat-tempat yang memang gampang di-reach sama orang gitu ya Kak ya? Ada ini gak Kak, faktor-faktor yang mungkin tidak disangka? Ya kalau yang
di luar ekspektasi itu sih ya, kayak banyak temen kayak Safi gitu yang kayak misalnya ruang obrol gitu, itu yang mempromosikan komik ini juga gitu kan, dia mempromosikannya di YouTube. Terus sebenarnya aku karena ketemu di offline gitu, terus kayak pas itu aku masih proses pembuatan, terus beliau itu tertarik sama komik ini, terus kayak nawarin, ini kalau misalnya udah jadi komiknya ini ya kasih tahu aku ya gitu, aku mau review kayak gitu. Jadi ya banyak hal-hal yang bantuan eksternal dari luar gitu juga kayak Iya sih, aku juga sejujurnya aku tadinya emang udah mau beli komik Not Today Human kan, tapi kayak nanti aja lah pas ke toko buku. Coba pas abis denger review ya temen dari luar ngobrol gitu, harus baca langsung. Oke, saya baca sekarang gitu. Oke. Nah, mungkin boleh tahu nggak Kak? Mungkin ada bocoran yang boleh dikasih tahu ke teman-teman yang dengerin, bakalan ada karya apa lagi gitu dari Kak Yaci, atau mungkin ada event-event atau pop culture yang Kakak ikutin dalam waktu dekat ini mungkin? Mungkin kalau ini ya yang ke pop culture aja ya, event gitu ya. Kalau event itu untuk yang paling terdekat, aku ikuti Komipara. Komipara itu event Mei tanggal 4 sampai 5 Mei ya. Di Jogja sih, di Jogja. Terus mungkin selanjutnya punya rencana untuk ikut Komifuro, tapi Komifuro yang selanjutnya kan yang deket-deket ini bakal ada Komifuro. Oh iya, itu di Mei mungkin juga. Aku ikut yang selanjutnya kayak gitu. Oh, yang akhir tahun berarti ya? Akhir tahun biasanya. Oke, kalau nggak salah dengar-dengar juga di Komipara nanti Kak Yaci bakalan ngisi salah satu segmen juga ya? Ya, bareng-bareng sama teman-teman komikus lain, sama penulis, sama banyak orang-orang keren gitu, orang-orang keren dalam bidang industri komik. Nanti kayaknya sharing-sharing bareng gitu sih tentang komik gitu. Oke, nanti di Komipara bakalan ngejual merchandise dan komik lagi juga kah? Ya, bakal menjual yang pertama komik gitu, kayak komik To The Human, terus komik spin-off-nya atau komik-komik spin-off Freshman kayak gitu, sama merchandise original yang si Irak gitu. Oke. Oh ya, boleh nanya ini nggak soal merchandise? Ada saran atau mungkin masukan bagi teman-teman yang mungkin ingin coba memperluas cakupan IP-nya juga ke merchandise gitu? Soalnya kan kadang orang abis bikin sebuah karya atau IP pengen jual merchandise juga, tapi kadang belum tahu juga nih sudah saatnya kah atau belum bikin merchandise gitu. Waktunya ya berarti? Ya mungkin waktu atau mungkin ada momen tertentu kah kalau misal dari pengalaman kakak gitu? Atau kalau kakak langsung beres bikin komik ya aku langsung bikin merchandise aja, atau wah ini kayaknya bagus nih momennya jadi bikin deh merchandise gitu, atau ada yang minta gitu mungkin dari pembaca pengen dong apa gitu. Ya, kalau dari aku pribadi sih emang udah mimpiku juga untuk punya original merchandise, dan itu tuh kayak orang tuh ada yang menerima kayak gitu. Sebenarnya juga sudah cita-cita juga sepaket sama bisa bikin komik juga. Nah pas itu sebenarnya aku tuh ada rencana bikin stikernya rak itu pas aku ngeluarin komik spin-off-nya, jadi yang pas Kesatan Daily Report kayak gitu. Tapi belum yang pas Not Today Human. Yang pas itu aku kayak tak stop gitu kayak itu, soalnya aku kayak mikir kayaknya kalau ini cocoknya pas komiknya udah launching deh kayak gitu, komik utamanya udah launching, karena biar orang-orangnya itu tuh udah kenal sama karakternya ini dulu, apalagi udah ada ceritanya dulu kayak dalam bentuk komik utamanya yang Not Today Human, baru orang-orang itu mungkin akan lebih tertarik untuk memiliki merchandise originalnya itu. Oh, I see. Berarti kalau coba aku runutin dari awal, berarti tadi awalnya orangnya disuruh membiasakan dulu mengenal karakternya dari promosi awal-awal gitu ya. Terus begitu udah tahu karakternya, mengenal lebih dalam si karakternya di komiknya, udah kenal lebih dalam baru pengen dapat merchandise-nya gitu ya kayak. Ya mungkin ya, kalau aku mikirnya kayak gitu ya, maksudnya kan kayak ya kita harus sayang dulu sama karakternya kan kalau ingin punya betul. Memiliki
karakter itu kayak gitu, kayak ya pasti harus ada rasa sayang dulu, dan rasa sayang itu berasal dari ya kita mengenal mereka gitu. Jadi gimana caranya kita mengenalkan mereka kepada pembaca kayak gitu, bukan maksa sih, maksudnya bukan maksa kayak beli dong ini apa namanya punyaku kayak gitu, Nodong ya. nodong gitu, enggak gitu kan, kayak kita menawarkan ada karakter kayak gini, terus nanti kalau misalnya mereka udah sayang, terus kayak ini kalau misalnya aku kasih merchandise dia versi imut-imut lucu-lucu atau apa gitu, mau nggak gitu ya. Dari situ sih Mirip-mirip kayak konsepnya fandom ya, maksudnya kan fandom juga ya sebenarnya mereka sayang sama karakter atau sesuatu di fandom itu kan, makanya beli merchandise-nya gitu. kayak gitu. Makanya gimana caranya kita menumbuhkan rasa sayang sama karakter tersebut. Oke, sip ya, terima kasih banyak Kak. Nih jadi kalau lu mau ngedengerin cerita lain dari Kayachi ya, mungkin hal lain terkait karyanya atau tentang Kayachi sendiri, bisa datang aja nanti ke Komipara di JEC ya, Jogja Expo Center tanggal 4 sampai 5 Mei ya Kak ya, di Komipara. Bisa juga beli merchandise-nya Not Today Human dan komiknya juga di situ kalau belum punya ya. Terima kasih banyak Kayachi atas kesempatannya untuk berbagi dengan saya dan teman-teman. Aku juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbicara. Semoga dari ini bisa memberikan pandangan atau membantu walaupun cuma sedikit. Terima kasih banyak, pasti membantu sih, aku yakin banget sama bahkan buat aku sendiri jadi hal-hal baru gitu setelah ngobrol sama Kayachi. Ya, terima kasih banyak Kak. Sukses selalu, semoga bisa terus membuat karya-karya yang bagus. Saya tunggu karya berikutnya Kak. Ya. Mungkin sekian dulu untuk episode podcast Komik Indo kali ini. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Mantap. Terima kasih.